ngerasa kayak emang gendut sedosa itu ya, sesalah itu ya kalau jadi orang gendut. Yang bikin mental breakdown kayak, gue manusia loh, gue juga punya perasaan loh, gitu paham gak sih? Emang ngapain di Jepang kerja? Jadi babu. Menurut aku itu aku sakit hati banget karena yang ngomong orang deket. Ini apaan sih? Ini pasti. Halo semuanya, welcome to Milau Talk. Di sini gue Cimit. Gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman hebat gue yang ada di samping gue ini. Tepuk tangannya dong. Gue kepo banget jujur karena gue appreciate dan proud banget sama mereka. Setelah kurang lebih hampir setahun mereka udah ngegolin berat badan mereka dari yang sampai yang masih rahasia nih. Tapi sebelumnya gue pengen kenalan dulu nih biar temen-temen juga tahu. Padahal sih gue udah tahu ya. Kenalan dulu kali ya. Ulang ya kenalannya ya. Kenalan dulu nih dari samping gue, siapa namanya? Nama aku Jessica. Halo semuanya. Yeay. Terus yang di tengah? Halo, aku Ani. Oke. Ini banyak kali nih. Halo, aku Wawai. Halo. Hai. Halo semuanya. Terus? Halo, aku Ayah. Ayah. Halo Ayah. Gitu. Tapi FYI nih, sebenarnya gue sama mereka tuh kenal ya, bahkan cukup dekat ya kita ya. Dan gue tuh sedikit banyak tahu proses perjuangan mereka. Cuman biar teman-teman juga pada tahu nih gitu kan, gimana sih proses perjuangan diet mereka selama kurang lebih 1 tahun. Bener kan 1 tahun? 1 tahun. Ya, Gila. Lebih. Tapi by the way nih ya, kalau boleh kita tahu nih, gue tahu nih kalian tuh deketnya dari mana sih? Karena kan kalau gue kan kenal sama kalian kan salah satunya kan dari lu dulu nih Jess sama Wawai gitu. Nah kalau kalian sendiri nih ya, awal kenalnya tuh gimana? Coba boleh diceritain. Sebenarnya kita kenalannya, ini aku dulu ya. Iya. Karena yang paling dekat. Itu paling dekat. Sebenarnya kita kenalannya gara-gara satu passion ya. Anjay. Satu hobi Oh, gitu oke. Satu hobi. Hobi apa tuh? Mancing? Kayak mancing. Nge-gym gak bercanda. Jadi kita tuh kayak kalau dibilang plus size model ya kita mencoba untuk intinya kayak menginfluence orang-orang yang di luar sana kalau gemuk itu nggak masalah gitu loh. Oke. Betul. Nah jadi kayak kalau dibilang model plus size iya sih. Oke. Kita tuh model-model plus size gitu tapi masing-masing. Gitu. Oh oke. Kalau Tapi awalnya berarti dari pertemuan event gitu-gitu? Yes, Betul. nah, gitu. Oh oke. Dari teman ke teman, terus udah gitu ketemu, terus kayak ternyata ini plus size juga loh gitu loh. Terus akhirnya kita ngumpul bareng dan akhirnya kita cocok. Kayak bacotnya sama semua gitu. Iya. Bener-bener kayak ya udah masuk aja gitu kan. Biasanya kan kalau orang kita deket-deket baru kenal gitu kan kayak Agak awkward ya. Agak awkward ya kan. Ini Nyambung enggak, nggak nih gitu kan. Ini enggak sekali ketemu blak dar jeder dah gitu. Terus kalau Wawai sama juga? Apa emang pernah? Kayaknya satu-satu nggak sih? Oh, Awalnya oke. tuh kenal sama Kak Jess dulu itu di acara ulang tahun teman kita juga ada. Terus kalau sama Anis itu kita sebenarnya udah follow-followan lama di. Udah lama banget. Iya, udah lama banget. Udah lama banget. Tapi belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Kasih tau dong, kasih tau dong. Hah? Iya. Udah chat kan. Sombong. Sombong. Anis adalah orang tersombong banget. Gue nggak expect yang kita bakalan sedekat ini karena dia kalau gue reply DM-nya nggak pernah dibales. Artis banget nggak? Artis loh. Artis ya. Artis. Nggak ada yang itu. Harus dibalasnya sama admin kali ya. Iya. Oke. Terus ketemunya itu sama Anis tuh di mana? Jevo ya? Pertama kali. Enggak dong, di bazar. Di bazar, tapi tuh kita belum deket waktu itu, baru kenal. Dekatnya itu pas setelah JFW, main. Oh JFW yang tahun lalu bukan sih? Iya, waktu itu. Oh berarti baru-baru juga deket Baru, sama Anis ya? baru. Kayak orang udah puluhan tahun kan? Iya. Padahal Kayak udah dari baru, orok kan? baru banget. Nah kalau sama Ayah tuh kenalnya sama Jessica. Ya tapi Lanjut, sebelumnya lanjut, juga aku udah tahu Ayah karena kayak Follow-followan? belum follow-followan waktu itu. Kayak aku liatin dia fashion plus size juga gitu kan. Terus oke nih, terus nggak sengaja lagi satu bazar, Kak Jess bawa Ayah, terus nggak sengaja ketemu terus langsung deket.
Oh gitu, awalnya tuh. Awalnya dari situ. Terus kalau Ayah sendiri emang kesibukannya model apa? Aku model. Oh, biasa. Model. yang udah sekarang yang udah berapa kan? Sombong. Berapa followers? Berapa followers coba? Ayo, berapa dulu? Gila. Tapi gini-gini pernah ngeliat story-nya Ayah tuh, Ayah ternyata pernah punya rasa malu kan untuk kayak di depan pasti kamera dong. kan. Iya, sebelumnya aku malah nggak main sosial media sama sekali. Oh sama iya. sekali. Introvert banget ya? Bener. Karena Ayah tuh dia tuh dari Jepang ya. Terus dia ke Jakarta yang bener-bener kayak introvert aja karena kan di Jepang juga main sosial media juga nggak kayak Nggak orang terlalu Emang main banget. ngapain di Jepang kerja? Jadi babu. Jadi sekolah gitu kan, sekolah. Gue kerja di sana terus pulang ke Indonesia ya udah kerja biasa aja. Terus habis itu ya udah aku coba TikTok, terus aku mainan TikTok kan. Terus kan emang si Jessica itu nyanyi di tempat temen aku. Gitu. Terus aku Kan dia singer ya? Iya, dia kan penyanyi kan. Terus udah gitu aku minta kenalin sama temen aku, kenalin dong kan dia mainnya udah Manopi gitu Iya, kan. iya. Siapa tahu bisa panjat sosial, biasa artis-artis baru. Iya. Moto hidup ya. Moto hidup ya. Dikasih jalan lah ya. Aku orangnya baik kok. Wah, panjat. Iya. Oke. Itu diharuskan memang kalau buat jadi influencer. Oke. Akhirnya Gitu. dikenalin sama yang lain terus aku bilang ajak dong yang lain ke kafe temen aku itu. Akhirnya mereka undang semuanya, ngumpul terus kita ya ngobrol-ngobrol bareng akhirnya nyambung terus di bazar sering nginep di rumah aku juga. Jadi kayak udah keluarga sendiri. Aku kan tinggal sendirian kebetulan. Oh iya, aduh. Mau bilang Haci, Haci anak yang sebatang kara. Gitu. Ini ya independen banget ya. Independen banget, Iya, kebetulan. kebetulan ya. Nah, boleh tahu dong awal cerita mulai dietnya tuh kayak gimana? Mungkin ada backstory kan pasti kenapa jadinya pengen diet, apakah karena serangan mulut netizen atau emang mental breakdown gara-gara diputusin cowok, di ghosting ya kan? Biasa kan benjing gitu ya. Kan biasanya kan gitu kan, orang mau diet itu karena pengen cantik gitu kan. Nah mungkin dari Anis dulu kali ya, gimana nih awal mula pengen diet tuh karena apa? Awal mulanya itu karena kan gue udah ngerasa gendut banget gitu kan, terus jadi sering sakit, kakinya juga, terus pernah kecelakaan juga dulunya. Kecelakaan apa tuh? Kecelakaan jatuh dari motor. Jadi kayak Nggak apa hubungannya? nyanyi motornya. Iya, jadi kecelakaan dari motor terus jatuh gara-gara ngindarin kucing. Jadi alhasil itu pas jatuh gue dibanding-banding gue sendiri, Kak. Jadi kaki gue tuh kayak dibilang patah tapi nggak patah kata dokter, tapi gue bener-bener nggak bisa jalan selama 3 bulan. Oh iya? Bener-bener gue pup pipis di kasur, bener-bener dibantu sama nyokap gue waktu itu. Wow. Itu saraf Enggak, kejepit kali ya? belum. Saraf kejepit kali ya? Apa gimana? Enggak? Enggak juga, bingung juga. Kayaknya gue tuh banyak mistisnya kayaknya. Enggak. Terus maaf, tapi emang apa hubungannya gitu? Maksudnya karena kecelakaan itu emang ada efeknya kan sampai sekarangnya? Iya, kalau efeknya sekarang sih udah nggak ada ya, semenjak gue diet ini udah nggak pernah ngerasain sakit lagi. Terus juga gue lebih gesit juga gitu kan. Oke. Keren banget. Terus juga pokoknya selama diet itu kayak yang gue rasain tuh bener enak banget ya, udah nggak pernah ngerasain sakit, gue lebih gesit. Maaf, dari berat badan berapa kilo? Dari 133. Dari 133. Wow, sekarang? 102. Berarti kurang lebih 30 kilo ya? 30 30, lebih, kurang iya, lebih. kurang lebih 30-an ya. Iya. 30 dalam waktu hampir satu tahun. Kurang lebih. Wah gila sih, gila. Itu pasti ada struggle momennya ya. Banget lah. Ntar cerita lagi Ya, ntar oke. cerita lagi ya. Struggle momennya kayak gimana ya. Oh hebat banget. Hebat loh dia, ih gue salut. Gigitin ya. Hitung nih. Kiri kanan yang bos kita ini, Ya Allah cantik banget. Kalau dari yang sampingnya nih, Ibu Bayangkari. Kalau aku tuh malah sebenarnya awalnya nggak mau diet. Oke. Karena sebelumnya kan emang udah
pernah coba diet. Terus sebenarnya kayak aduh kalau diet lagi capek kali ya. Tapi kan anaknya saya FOMO banget kan. Saya Gen Z. Saya Gen Z banget. Bangga ya Anda dengan Gen Z-nya. Saya Gen Z, kenapa memang? Karena teman-teman saya semua di sini mau diet. Kalau saya nggak diet saya sendiri kan aneh gitu. Jadi ya udah karena teman-teman saya, yaudah yuk kita diet yuk gitu. Ya udah aku coba gini. Yuk gitu. Aku anaknya nggak bisa ngomong enggak soalnya. Aku kamu people ya. pleaser. Oh iya, Aku people pleaser. iya, Apalagi iya. Jessica bilang gini, udah shoot aja diet. Iya sih. Kok masa kita semua diet lu enggak? Dia bilang gitu. Tapi ada manfaatnya bagus Parah. kan? Ya bagus Pengaruh lu, sih, pengaruh lu ngaruh Kan banget sih. Yang ini agak bagus sih pengaruhnya. Jadi Iya, iya. ya aku kan nggak bisa ngomong enggak. Aku paling susah ngomong enggak. Jadi kayak ya Oke, lanjut kalau dari Ayah. Kalau aku emang udah ngerasa obes banget dan terlalu nyaman kan ketika jadi tiktokers di plus size itu aku mulai ngerasa nyaman aja gitu, merasa mulai pede gitu, nggak ada insecure lagi. Terus udah gitu kan beratnya langsung jadi kayak 100 kilo itu pertama kali dalam hidup, jadi kayak langsung aduh Wai kayaknya gua harus mulai diet deh. Aku pertama kali ngomong sama Wawai karena Wawai kan pernah diet bareng sama Yellow Fit juga kan, jadi tuh aku langsung ngomong sama Wawai, Wai gue pengen banget dong diet bareng Yellow Fit, maksudnya kan biar makannya juga lebih gampang gitu kan. Terus ya udah deh, akhirnya Wawai menyambungkan aku dengan Yellow Fit, terus akhirnya Yellow Fit juga menawarkan yang lainnya. Jadi kita diet bareng-bareng. Oke. Kalau dari Jessica sendiri, kenapa Ibu Jessica garuk-garuk? Gatel. Oh nyangkut dikira kenapa mau digarukin nggak? Yang mana? Nggak jadi ya, bercanda. Gimana? Kalau aku sih sebenarnya agak long story tapi kita perpendek aja ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, panjangin aja kan Panjangin nanti aja ya? editor Oh urusannya. ya udah. Jangan, Maaf ya Pak Editor. Jadi kalau aku tuh pengen diet pertama Cowok kan? karena cowok iyalah enggak enak aja. Jadi aku tuh pengen diet banget karena jujur Li ada satu omongan maksudnya gini, aku dapet kayak kata-kata yang nggak enak lah. Tapi ini bukan dari orang luar. Dari orang deket. Iya, Oke. Dan ternyata kayak omongan orang terdekat yang kayak ngehina kita tuh Lebih sakit ya? Dibanding orang yang daripada luar. orang yang di luar. Kalau orang luar kan kayak bisa kan kita kayak bodo amat tuh mau ngatain gue apa juga terserah gitu ya kan. Tapi ini gue bener-bener diomongin itu sama orang terdekat gue. Jadi gue kayak kok lo tega ya gitu. Apa sih yang diomongin? Gendut itu cacat. Dia bilang gitu. sakit banget. Wow, sakjiu sih dia. Kok gendut cacat ya? Takut maafkan aku aja gitu. Tapi emang bener, maksud aku bilang gini, aku yang aku merasanya apa sih gendut tuh nggak cacat gitu loh. Bukannya membela diri untuk kayak gendut itu sehat, gendut itu nggak apa-apa yang penting nggak sakit, bukannya membela diri karena waktu itu lagi gendut ya, enggak. Cuman pertama itu kata-kata itu menurut aku sakit hati banget karena yang ngomong orang deket. Ini apaan sih? Ini pasti, ini intelnya itu yang lagi ngomongin, nggak bercanda. Enggak, takutnya ada yang belum mandi kali tuh. Jadi kayak bau-bau gimana. Ayah deh kayaknya nih. Dia mah jarang mandi. Oke, jangan berkartun dong. Jadi emosi aku. Kita kan lagi serius gitu kan. Gitu, terus lanjut. Jadi tuh bener-bener kayak aku ngerasa kayak karena kata-kata itu aku sakit hati banget dan ternyata orang terdekat itu lebih sakit menurut aku dan aku ada sakit penyakit juga. Oh tiba-tiba, iya? Dan Apa tuh? asma. Lu gak pernah cerita ya? Gak pernah cerita karena memang kamu aja nggak tahu kan kayak. Enggak. Iya, orang-orang nggak ada yang tahu kamu dong. Gue bengek-bengek di mobil sampai begitu. Lu kenal sama gue dari 2000 berapa tuh? Iya, udah lama banget nih. Maksud gue tuh kenanya bener-bener kayak baru tahun kemarin. Oh iya? Iya. Kaget kan? Kan lu penyanyi, tiba-tiba kenapa? That's why. Jadi gini, gue tuh tiba-tiba asma karena jadi awalnya triggernya tuh dari GERD. Oh ya, hati ya oke. buat yang GERD nih. Asam Maksudnya lambung ya, Iya, GERD. asam lambung. Aku nggak punya pas cek ke dokter itu, aku nggak punya alergi debu, aku nggak punya alergi apa-apa. Maksudnya nggak ada triggering dari orang-orang biasa yang soalnya kan asma kan nggak bisa sembuh ya. Iya. Jadi gue agak stres gitu. Gue nggak punya trigger yang emang bener-bener menurut orang kayak asma biasa gitu loh. Nah ternyata setelah diselidikin di rumah sakit, gue itu triggernya dari asam lambung. Asam lambung aku sering naik ke atas sampai asamnya tuh naik ke pernafasan. Jadi itu yang bikin saluran paru-paru aku tuh menyempit. Oke. Gitu. Karena sementara
maksudnya kerjaan gue nyanyi, kerjaan gue di entertain kayak apa nih gitu kan. Dan baru pertama kali seumur hidup itu aku ngerasain yang namanya asma dan aku divonis jeder sama dokter gue asma. Terus gue kayak nggak bisa terima, apa searching segala macam, asma nggak bisa sembuh segala macam, sedih nangis sendirian karena aku pun ngerasa kayak aduh nggak ada turunan keluarga yang punya asma. Maksudnya bener-bener nggak ada, kok tiba-tiba gue asma, nggak terima di situ. Dan juga selain itu nih banyak kan, makanya gue bilang ada 3 tuh gue. Yang ketiga adalah gue tuh nge-gym. Lo tau kan gue rajin nge-gym. Iya, rajin gue banget. tinggal dimanapun gue rajin nge-gym ya kan. Terus kayak tapi gue nggak kurus-kurus. Oh, jadi frustasi. Frustasi kayak apa sih, gue udah nge-gym dulu, gue rajin nge-gym gitu. Tapi gue gak kurus-kurus. Karena mindset gue adalah kalau gue olahraga gue pasti kurus. Ya kan, pasti kan orang tuh mikirnya kayak gue yang penting gue olahraga gue pasti kurus gitu. Ternyata gak kayak gitu. That's why gue kayak, gue mau dietnya bareng Yelvit. Karena ya udah, gue bisa tahu semua makanan dan lain-lain tuh gak ribet cari taunya gitu ya kan. Ya gitulah gampang, intinya kayak 3 hal itu sih yang buat jadinya pengen diet ya. Oke. Terus kenapa kalian juga memutuskan untuk diet bareng? Apakah ada goals bersama juga kah? Karena pengen mendapatkan lelaki idaman gitu, wishlist 2025 gitu, atau emang ya ada goals masing-masing apa gimana gitu? Kalau dari Ibu Bayangkari dulu deh. Ibu Bayangkari. Kalau aku kan seperti yang dari awal ya, aku kan FOMO aja ikut sama kalian. jadi- Tapi enggak sih, selain ke FOMO juga, aku emang pengen diet. Karena dulu tuh waktu obes, maksudnya bener-bener waktu berat aku 103 itu, kayak aku tuh gampang kram kakinya. Terus habis itu gerak sedikit tuh ngos-ngosan, capek, ngapa-ngapainnya juga capek. Jadi karena kebetulan ada nih barengan temennya gitu kan, jadi maksudnya nggak tersiksa sendiri, kalau bareng-bareng kan seru ya. Jadi ya udah deh, mendingan kita diet bareng gitu. Tapi alhamdulillah sekarang malah setelah turun berat badan ini aku udah nggak pernah kram lagi, udah nggak pernah, maksudnya aku kan anak kecilan ya, nggak bisa diem gitu. Jadi lebih enak aja geraknya, lebih ringan, Lebih gesit, gitu, lebih gesit. Gitu. Yang tadinya nggak bisa lari jadi bisa lari. Kamu sayang. Oh iya aku. Thank you. Kamu Oke, sayang. kalau dari Ayah kenapa nih mau pengen memulai diet bareng sama teman-teman nih? Ya sama kayak yang awal tadi ceritanya, karena emang udah terlalu gendut aja di kamera juga, kayak udah nggak bagus aja gitu penampilannya. Jadi kayak pengen lebih sehat, terus karena umur juga ya, jadi kayak gampang lelah banget kan. Kita kan Anak nenek-nenek. Kalau kata nenek-nenek ya kan. Jadi gampang lelah banget gua. Jompo ya, gendutannya Say. jompo. Iya gitu. jompo ya. Ayah juga kayak gitu sama. Ayah. Ayah ini ya, sorry Anis maksudnya. Anis. Kenapa? Gue lupa. Anis jompo. Enggak. Jompo juga Anis apa nggak karena apa jompo. nih? Mantan jompo. Oh mana? Pernah 3 bulan gue begitu, ay. Sekarang iya. udah enggak lagi. Semangat ya. Semangat dong. Kalau Jess? Yes. Iya. Aku itu lalu boleh gak sih misi dulu? Heran gue. Ganggu banget ya. Elah. Itu kayak gitu tuh. Biar kata kita lagi serius ya kan, netizen mulutnya celet gitu. Jadi kayak laler aja kita anggap ya. Tapi harus sekali-sekali kita dar gitu balesin ya kan sih. Jadi kalau Kenapa ya kalian berdua ya bisik-bisik tetangga? Nggak, soalnya kalau Jessica yang ngomong panjang, makin lama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi boleh, kan saya nggak boleh. Kalau pendek ngapain? Kuis. Tapi Panjang memang dong sebenarnya podcast kayak- makanya. Lanjut Bu Jessica. Makin lama nanti. Iya, tapi memang sebenarnya Sabar. Itu dia belum jawab Ayah. Jawab. Jawab dulu Jess. aku mau diet Ya karena kebutuhan. sama Yellow Fit. Enggak. Tapi Jess ya, yang gue lihat lu tuh dulu ya sebelum kita kenal tuh gue lihat tuh lu tuh mirip kayak Raisa loh. Itu nggak tahu gue tahun berapa. udah mulai nyanyi lama, woy. Tahun berapa itu kalau nggak salah tahun 2017 nggak sih? Enggak, gue kasih 2017 2017-an apa ya, benar. 2018? 2017 itu BB gue tuh sekitar 70, Wow. 70, 80 dan itu naik turunnya ke situ-situ aja, nggak Iya, pernah iya. lebih dari itu. Karena kan gue tinggi banget ya, maksudnya Iya. kan untuk tinggi Untuk gue cewek sekarang, kan, dengan BB segitu ya Cakep masih lah, dia, iya, gue, Mas. jangan salah. Terus berarti mulai bebek membesar itu berarti pas lagi di 2020 pas lagi COVID. Yes. Apa gimana? Itu karena apa, stres di rumah terus apa gimana? Oh, enggak, gue happy. Oh, happy. Corona itu paling happy menurut gue, karena gue
happy banget gitu. Masak, makan, tidur kan kayak aduh pengen deh. Nah, nextnya nih ya, kebiasaan baru setelah udah diet tuh ada nggak perubahan dari diri kalian masing-masing? Ada. Mungkin ada yang banyak banget, boleh dong diceritain biar teman-teman Milotalk tuh tahu gitu, punya inspirasi gitu aja. Kali ini yang ngomong banyak bukan gue kayak Anis. Biar dikasih space lah buat yang lainnya. Silakan Ibu Anis. Jadi gue tuh jadi jarang ngemil. Oke. Terus olahraga terus. Yang tadinya tuh gue paling males yang namanya olahraga. Oh iya. Iya, gue tuh sering banget nyoba diet, cuman kayak nggak pernah berhasil karena itu gue mau diet tapi gue nggak mau olahraga gitu. Kalau gue terbalik. Tapi sekarang enggak gitu. Jadi sekarang mau malah olahraga tapi pengennya gua nggak mau diet. olahraga terus pengennya gitu. Terus Kemudian apa ya? nggak Parah sih. Tapi masih bisa dikontrol lah ya. kontrol. Oke. Kalau Wawai? Sebenarnya kalau kebiasaan baru adalah, jadi gini, kita tuh kalau ngumpul, as always, nggak pernah never yang namanya badok. Karena kalau kita Jajan ngumpul ngapain? terus. Sebelum kita diet kita kemana-mana buat Iya makan badok doang. kan? Ya kalau kemana-mana tuh selalu badok, selalu jajan gitu. Misalnya kayak ke Bandung nih, kita tuh ke Bandung misalnya 2 hari, itu 2 harinya sehari bisa kita datengin 10 tempat makan. Gila, gokil. Itu bukan tepuk tangan ini. Kayak, tapi kebiasaan baru sekarang adalah kita tuh jadi jarang ngumpul. Karena kalau kita ngumpul kita ngebadok. Jadi udah paling aman, nggak usah pada ketemu. Daripada diam sama di rumah. Orang mah diam. kalau berteman itu kan lagi ngumpul bareng, dietnya bareng saling mengingatkan kan harusnya. Iya. Enggak, Kita saya. Jadi udah nggak usah ngumpul, bisa ini mulu, gak usah bilang gitu. Aku ngumpul kemarin gue udah turun 4 kilo, ngumpul sama lu naik 10 kilo aja. Jadi kebiasaan baru adalah kita udah gak pernah ngumpul. Udah jarang banget. Gitu. Udah jarang Tapi banget. tetap ngumpul, cuman Iya. saling menjaga imannya harus bener ya. Ya sekarang gimana bayangin gak gendut juga, bukannya kita satu menu sharing, enggak, satu orang satu menu. Jadi kayak harus mesen lu, harus nyobain apa yang mau beli gitu. Iya, tapi dengan kebiasaan yang baru ini dengan diet bareng tuh malah jarang ngumpul, tapi ya saling support satu sama lain. Kita pasti Bener. saling ingetin. Saling ingetin ya Sebenarnya kan. gitu. Maksudnya after diet ini kita jadi saling ngingetin walaupun kita jarang ngumpul karena takut makan bareng Iya, gitu iya, ya kan, ngebadok takut mulu naik, ya kan. Akhirnya kita saling ngingetin juga, kemarin kita udah ngumpul nih, cheat day kali. Olahraga ya diingetin gitu lagi. Maksudnya kita support lagi biar jangan kita lose track gitu. Jadi kita emang bener-bener kayak ya semuanya saling ngingetin, kita bener-bener. Sekarang kita kalau ngumpul juga pasti kan kayak bawa baju olahraga. Iya sih itu. Nah, itu Yang sebelumnya itu udah kebiasaan impossible baru, banget. bener-bener. Ya itu kebiasaan bener barunya. banget. Sebelumnya tuh kayak impossible banget kita Iya. bakal Bawa baju olahraga. Paling males gue nenteng-nenteng sepatu sama baju Terus olahraga kayak, beneran. terus kayak kalau misalnya nih, aduh Bem makan ini kali ya, kayak gitu tuh udah. Sekarang udah kayak mikir jangan. itu kalorinya berapa Kemarin, nih makan apa. iya pas kita sumpah iya banget lagi. Terus kayak makanan yang ada minyaknya dikit kayak biarpun pengen kayak proteinnya ini tapi minyaknya ganti kali virgin mehong ya kan. Cuman ya udah gitu Akalinnya jadinya. gimana akalinnya? Akalinnya di pers tisu. Iya, tisu. Maksudnya ngurangin minyak gitu iya. kan. Tapi emang bener. Itu cheat day emang manjur ya kalau emang lagi mau makan yang ada minyaknya dikit tuh peres tuh begitu. Peres ya sampai bener-bener Harusnya nggak kempes. makan tapi kita saling ngingetin juga. Saling ngingetin, Buat ya. makanan kayak udahlah jangan makan ini, kita makan yang ada aja sih. Iya. Jadi banyak kebiasaan baru Banyak ya. kebiasaan baru yang semenjak kita udah lakuin mulai bareng-bareng, diet bareng ya gitu kan, yang biasanya aduh Itu impossible banget. Iya, itu Karena impossible. soalnya ngingetinnya jadi 4 kepala kan. Jadi satunya lemah iman, 3 serang ya. Ya, kan? iya. Gitu. Yang satunya Siapa yang paling kalah mau nggak mau dia kalah dong. Iya, tapi karena tetap nggak ada aja. temennya. Apa? Kalau 3 jam satunya kalah, yang satunya mau nggak mau ikut. Makanya kan ngumpul. Tapi lucunya tuh ya, Ya, kalau gimana? misalnya kita diet bareng kan bisa teman-teman kan, kalau misalnya diet bareng tuh, enggak deh jangan makan, gak usah makan, enggak, kalau kita ngingetin. Misalnya kayak Anis nih, aduh enggak lagi nggak mau makan, jangan Nis, kan kamu proteinnya belum cukup. Tapi emang bener, maksudnya diet itu bukan berarti kita nggak makan sama sekali. Iya dong. Tetap iya, harus benar, makan, benar, harus tapi makan. porsi sama protein dan ininya harus dijaga aja. Seimbang semuanya, Iya, ya. makrogizinya harus dijaga. Terus nih perubahan yang dirasakan nih, yang dirasain setelah diet, perubahannya apa nih? Mungkin dari fisiknya atau dari mentalnya, apa gimana? Apa dari keuangannya? Tapi gue merasakan banget, Apa? asma gue nggak pernah kambuh. Oh, berarti dari Jujur nih ya, kesehatan, pas oke. semenjak gue diet, gue kira kayak Sama sekali. karena kan di mindset gue tuh
asma tuh nggak bakalan hilang, dia nggak akan sembuh kalau triggernya gini gitu ya kan. Ini gue dari semenjak diet, gue kira gue nggak bisa olahraga berat karena gue asma ya kan. Ternyata gue olahraga berat, gue ngos-ngosan, tapi nggak pernah kambuh. Iya. Gitu loh, Karena maksudnya dipompa bersyukurnya mulu gue di situ. itu. Betul, Iya, betul. pernapasannya. Kalau dari Ayah? Ayah ini Anis kenalan dulu lagi aja apa? Sorry Pakai nih nestek apa kita pakai nestek? Gue suka lupa membedakan mana Ayah, mana Anis gitu kan. kembar banget, kembar. Mirip soalnya Sama kalau Iya, enggak Ayah nggak sama mau depannya jadi hurufnya A sih. Kalau W sama J kan bener jauh Jauh ya. ya. Jadi gue udah jelas gitu, oh ini Wakia, ini Jessica kayak gitu. Ya gimana AA, gimana nih Anis? Ya kan tadi udah Ah, dikasih Adrawi. tahu, jadi Iya, kayak Papa. lebih gesit. Oh lebih gesit, oke. Lebih lincah Lebih lah ya. lincah. Tidak lambat. Yang paling gitu. sebenarnya sih yang paling penting itu gue ngerasa kayak gue udah nggak pernah ngerasain sakit lagi. Apalagi orang Sakit gendut itu kan kaki, pasti ya, sakit kaki. banyak bener. sakit-sakitnya. banyak ngeluhnya itu kan di kaki Ngeluhnya. kan. Iya, Ya, iya. tapi semenjak Bener itu nggak banget. pernah ngerasain lagi alhamdulillahnya. Bener banget. Kita sebenarnya belum ideal, tapi kita udah merasakan. Udah merasakan perbedaannya. perbedaannya sih, udah ngerasa banget, bener. Tapi emang bener sih, jujur lu kelihatan banget sih dari pas malam awal pertama kali kita ketemu, ya kan, dan kita bulu tangkis bareng. Iya kan? Yang di apa namanya, ya, apa namanya Ciracas itu kan. Iya, itu Ih, gua jauh banget anak sono ya. gua mah mana aja namanya olahraga gua hajar. Gua Iya lagi, datengin, sama kayak iya kan? gua bener-bener Iya, nggak lu suka olahraga, kelihatan jadi- banget sih, lu kelihatan banget. Nah kalau dari Wawan, Kalau aku ya, selain dari maksudnya lebih sehat, lebih badan lebih bugar juga, terus banyak baju-baju yang udah mulai muat, ya iya, kan. Terus habis itu looks-nya juga pasti berubah, gaya hidupnya juga lebih berubah, lebih sehat gitu. Lebih utama lagi adalah finansial saya lebih berubah, karena saya nggak pernah jajan lagi. iya, Iya itu lagi, paling bener. penting ya, Iya kan? ya. Udah nggak Jadi pernah mengirit Udah nggak gitu. lebih ngirit, lebih bisa saving duit tuh financial. Jadi diet dia mendingan. Iya betul, diet deh, diet. Tapi mental kena ya. Mental kena banget. Ya, dikit lah. Oke, ngomong-ngomong mental nanti ada lagi yang sesinya ya. Kalau dari Ayah sendiri gimana? Kalau dari aku Perubahannya. karena aku memang di dunia fashion juga kan, untuk berpakaian juga jadi lebih gampang gitu loh pakai bajunya, Oh, nggak iya. kesempitan. Iya. gitu, ya Jadi kan? cari-cari size tuh Iya, lebih cari-cari gampang ya. size-nya juga lebih gampang gitu. Untuk looknya di kamera juga jadi lebih bagus, nggak terlalu bulky banget ya konsepnya. Iya, Kayak iya. main sumo jadi konsepnya nanti aku. Iya bener. Bukan plus size model tapi Iya, iya. main sumo. Gitu aja sih. Iya. Tapi bagus loh badan kamu tuh. Iya, aku maksudnya bagus kayak. ya. Aku Coba sadar. dong, diri dulu dong, diri dulu. Iya, lu tuh untungnya tinggi gitu loh, tinggi walaupun lo emang maksudnya plus size atau ini, tapi shaping lu tuh Shape, sini iya, kelihatan. Ingat ya, tingginya. kita emang belum turun banget sampai ideal, tapi kita udah merasakan hasilnya aja. Yes, betul banget. Karena jujur ya, gue juga kenal mereka itu dari sebelum diet nih. Mereka tuh bener-bener kelihatan banget perubahan-perubahannya dari awal sampai sekarang. Gue ketemu lagi nih, apalagi yang lebih kelihatan tuh ya Anis nih, Jessica, semuanya sih kelihatan ya kalau menurut gue. Cuman bener-bener yang mungkin sampai puluhan kilo itu mungkin ada di Anis nih. Iya, karena aku yang paling gemuk sih saat itu. Iya, pada waktu itu ya kan. Aku sama Novi aja tuh paling gede. Oh iya, Iya. sampai 130 Novi itu. tuh di 127, aku udah 133. Tuh gila, bayangin guys, 133 dan sekarang 102 ya kan. Wow. Tepokin lagi Anis, kita tepokin. Tapi by the way bentar. Kalau Ayah dari BB berapa? Kalau aku dari 102 sekarang 85. Wow. Puluhan kilo juga. Kalau Wawai 100 lebih nih kalau nggak salah. Pakai nanya, kan gue nimbang di rumah lu. Lupa lu. Tiap hari tuh Dewi, turunin timbangan dia. Tiap hari tuh. Kacim, tolong Kacim. Nih, atur dulu. Ya. Gue gak ngerti nih. Gitu. Itu timbangan sapi. Enggak Timbangan timbang kayak besok. gitu. Yang kayak gini, yang konkret tuh. Gua kira BB-nya. timbangan kiloan beras. Mau dipakai gini. Nggak ada. 100 berapa ya, Wai? Sama kayak gue 106 ya? Apa 103? Enggak, 103 waktu itu. Pokoknya Oh, kalau gue 106. 103, sekarang 86. Aku balap-balapan sama dia. Oh iya, sama nih, saingan. Karena kita saingan. Cuman sayangnya dia lebih tinggi, Wah. Jadi kan Beda kelihatannya sekilo, lebih. besok bisa apa? Dia bilang lebih tinggi. Oh iya kan kamu tinggi ya. Enggak, mungkin lebih tinggi badannya. Jadi mungkin jauh lebih kelihatan. Boleh ini Udah mulai capek bantu gue. dengar nih buat teman saya di ujung. Agak-agak ini ya. Ada di memang gede banget suaranya. Oke, kalau Jess
Kalau aku, Cepat. aku sedih. Ah, kenapa sedih? Enggak. Jessie sedih. Jessie sedih banget. Enggak. Dari berapa bebeknya lo? 100 Gue start diet banget itu sebenarnya 120-an. Oh 120-an. 120-an gue start diet. Sekarang? Setengah ya. Gue enggak. Jadi terakhir nimbang itu di 98. Iya. Wow. Tapi kadang-kadang ya kalau misalnya udah naik dikit ya naik sekilo lah. Oke, kira-kira nih selama kalian diet hampir kurang lebih 1 tahun, ada nggak sih hal titik terendahnya selama diet? Ayah dulu kali ya. Boleh dari ayah kali ya. Gue kayaknya kalau gue duluan deh. Titik terendah, pasti kan setiap orang punya titik terendah. Apa namanya, beda-beda ya gitu. Ya karena kan kalau kita kan pasti ada masa-masa depresi, capek, diet gitu kan. Pasti ada banget kayak kita udah nahan makan, udah olahraga mulu, tapi kadang timbangan nggak turun tuh pasti ada banget kan. Itu aku titik terendahnya tuh setelah 2 bulan diet itu aku kayak langsung kena mental gitu loh. Kayak kena mentalnya, ih gila ini gue masih turun kayak cuman sekilo. Padahal kayak udah diet olahraga tuh 2 minggu tuh nggak turun-turun. Jadi kan pasti tuh kena mental banget, sampai nangisnya tuh sekejer-kejernya, sampai nelpon mereka, gue kena mental banget, gue sedih banget. Aku punya lo foto kamu nangis. Iya, enggak sih? Iya, ya? itu sampai aku gak mau nelpon mereka karena aku sesedih itu karena kayak karena aku sempet maksudnya kayak ada pernah depresi, masa depresi. Jadi kayak balik lagi aja gitu loh depresinya, kena mental banget gitu, terus langsung kayak nangis-nangis nggak mau nelpon mereka. Terus tapi pas setelah udah selesai aku langsung nelpon mereka kayak gue abis kena mental, gue sedih banget gitu. Kayak ya gitu deh, sedih banget pokoknya. Itu karena faktor apa? Maksudnya emang karena kamu apa ya, maksudnya nge-push banget, iya, pengen nge-push banget terus karena banget, tapi nggak udah sesuai nahan target. makan, paham iya, nggak iya, sih? Karena iya. kita kan kayak kurang makan terus Iya, iya. yang Tapi biasanya gara-gara makan iya, manis, makan, aku iya, tuh kan iya, iya, tipikalnya iya. sweet tooth banget kan, Iya, terus nggak kena anjay, gula sweet tuh, tooth, iya kita bahasa Inggris aja kali ya. Iya, 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 iya. Nggak kena manis tuh langsung kayak kena mental banget, bener-bener lemes gitu kan. Terus jadi langsung kayak nggak Nggak jadinya mood lah ya. nggak mood, terus jadi sedih banget, kayak jadi Emosi dar-der-dor aja gitu, emosinya jadi bercampur aduk, jadi langsung kayak nangis aja, gue gak turun, sedih banget, kayak gitu-gitu nelpon mereka. Kayak gimana ya, iya terus akhirnya kita nangis bareng-bareng gitu. Kita pernah Kita video call bener, bareng terus nangis nelpon bareng-bareng berempat tuh semua. buat nangis doang, kayak iya sedih ya kita nggak turun gitu. Bener-bener. Jadi karena ayah begitu karena kita juga merasakan hal yang sama. Iya, jadi kita Dan juga itu kurang lebih di masa-masa 2 bulan baru iya, 2 mulai bulan. diet Iya, ya. kan itu kan baru baru transisi. start gitu. Iya, Masa-masa iya. transisi itu kan yang Kebiasaan susah kan. habitnya jadinya berubah Iya. tuh, jadi kayak ngerasa, wah kok gue kayak gini Apalagi ya. kurang gula kan, kurang Iya, gula. di mana-mana kalau namanya kurang gula tuh emosi bawaannya. bodoh gitu kan. Bodoh dan emang jadinya kayak senggol bacok Iya, gitu itu. kan. Iya, Lapar bener-bener. aja emosi kan? Iya, apalagi ini kurang gula ya sama kurang duit. Aduh, udah deh. Duit itu lebih parah. Itu mah pasti anjir. Itu lebih Biasa parah. mak lebih realistis Iya. ya kan, kalau Iya, kurang iya, duit tuh kayak iya. bawanya emosi mulu ya kan. Terus Awalnya dulu. kok jadi gue yang curcol ya. Iya. Mending ibu cimit aja gimana? Jadi Cimit gimana sih perasaan? Lanjut ya, lanjut ke Anes apa mau? Nah, kalau dari Wawai kalau dari Wawai gimana? Kalau aku sih pasti udah nggak asing sama namanya komentar netizen ya. Aku tuh dari berempat aku adalah orang yang paling sering buat mental breakdown. Udah Lo pasti tahu kan? Aku tuh sampai matiin itu semua penting notif banget. sosmed aku karena komentarnya jahat-jahat banget. Maksudnya, aduh gak boleh tanya. Enggak kan maksudnya Nggak apa-apa, ceritain aja Wai. Cerita aja, ceritain Kak. Gak apa-apa, Wai, sama. belum jadi gitu udah nangis duluan aja. Apa Wai? Cuma ngerasa kayak emang gendut sedosa itu ya, sesalah itu ya kalau jadi orang gendut. Karena banyak yang bilang kayak kurusin kali badannya, emang nggak takut nanti mati, siapa yang mau ngangkat gitu Ya kayak. benar lagi. Itu komentar yang ada juga Iya anjir. kan? Jadi kita Terus ada sampai video kayak, collab bareng-bareng gitu. Nah terus di video itu tuh bener-bener Nah, ini juga. Iya ya, terus. Maksudnya apa ya? Yang bikin mental breakdown kayak, gue manusia loh, gue juga punya perasaan loh, gitu paham gak sih? Gue tahu gue obesitas, gue paham gitu. Tapi emang
harus segininya lo nge-treat gue gitu. Emang gue dosa banget jadi manusia gitu. Emang lo hidupnya udah bagus banget gitu. Sampai ngatain kayak kurusin deh ntar cepet mati, banyak banget. Maksudnya kayak apa ya, perasaan kayak kok bisa ya ada orang ngomong kayak gitu, kok bisa gitu. Jadi kadang yang bikin titik bener-bener ngerasa kayak Harusnya kan disupport ya. gue tuh pantas nggak sih hidup gitu, orang ngerti ngasih nggak sih? support itu bukan kayak ngasih support, malah kayak lebih ke Cuma bullying. hina aja, bully. Iya. Kayak Kata-katanya mereka tuh bukan kayak ngingetin gitu loh. bilangnya kayak kita kayak gini tuh biar mereka semua termotivasi. Iya, Enggak, biar kalian enggak. sadar gitu. Iya, padahal enggak. mereka Makin nggak- digituin malah kita makin wah. Iya, malah mental kita yang rusak gitu, dan banyak banget korban-korban akibat bullying verbal kayak gitu, dan itu nggak baik. Maksudnya kita tahu kita obesitas, kita di sini bukan berarti kita menginfluence kalian semua untuk jadi tetap gendut, maksudnya gitu enggak. Yang kita lakukan di sini adalah kita cuma we are trying to be accept ourselves gitu loh. Maksudnya walaupun kita gemuk, kita tetap bisa buktiin ke kalian kalau misalnya kita bisa loh jadi, misalnya kita bisa jadi influencer, kita bisa jadi penyanyi, kita bisa jadi beauty influencer gitu, walaupun kita punya badan yang gemuk, bukan berarti kita menginfluence kalian semua untuk tetap gemuk. Jadi juga. gemuk juga enggak. Kita hanya mau influence buat jadi siapa yang lebih punya percaya badan diri yang aja, percaya lebih jadi diri Percaya kita kalau sendiri. percaya kalau misalnya kalian punya value, kalian punya passion, lakuin, nggak usah Iya. nggak usah Nggak usah mikirin malu. Betul banget, omongan betul banget. orang. Karena emang maksudnya followersku tuh juga banyak yang curhat sama aku kan, kayak Kak aku tuh punya hobi, aku tuh ngerasa aku punya passion di misalnya bidang menyanyi, tapi aku nggak pede karena orang-orang selalu bilang kayak aduh mana ada penyanyi gendut kayak lo gitu misalnya contohnya. Dan maksudnya itu kan jatuhin mental orang banget Ya, gitu. betul Makanya di banget, sini kayak kita ngebuktiin loh, kita walaupun kita gemuk gini, kita bisa tunjukin apa yang kita punya, apa yang kita bisa, iya, yang kita mau gitu. lakuin. Emang nggak ada yang bisa kita kontrol Iya, benar sih. ketikan orang sih. Benar-benar. Hati dan pikiran orang tuh nggak bisa kita kontrol. Yang Ya bisa minimal kita kalau kontrol nggak diri suka kita ya udah sendiri. nggak usah komen, skip Yes. aja nggak sih, kayak Yes. daripada lo bikin sakit hati orang gitu kan. Iya, betul banget, betul banget. Enggak, karena soalnya gue juga ada video gue tuh kayak Sampai di lumayan stage viral, sama orang. lumayan viral berapa puluh juta gitu kan. Terus tapi isinya itu 99% itu Laki-laki. Laki-laki. enggak, bukan laki-laki, ngebully. Ngebully, iya. Tapi rata-rata 99% itu komennya begitu semua. Oh, oke. Tempat stres juga gue. Dan itu yang stage juga masih influencer. Oh iya. Dan dia influencer dulunya gendut. Oh iya. Tapi dia tuh kayak merasa kayak mungkin dia apa ya, yang paling sukses banget gitu loh dietnya, Healthy, kayak influencer banget ya. Dan itu laki-laki by the way. Oh iya. Oh iya, boleh. Bentar dulu. Coba kalau dari Jess sendiri gimana nih? Nanti yang Anis terakhir ya, bentar ya. Kita siapin dulu tenaganya. Siapin dulu air matanya ke Anis. Hati dan pikirannya. Gimana kalau dari Jess dulu? Gimana kalau titik terendahnya Jess itu selama diet hampir kurang lebih 1 tahun? Titik terendah gue adalah dia sama teman-teman gue yang ini. Kenapa? Enggak. Aku happy kok diet sama kalian. Terus? Enggak, kalau gue sendiri satu ya. Kenapa? Enggak. Kita kagak Oke. Gue itu Kenapa dan apa nih kalian? Gimana nih? biasa ya. gue itu maksudnya gini, salah satu orang yang word affirmation banget Oh, oke. di antara Anaknya, mereka semua, iya, iya. ya kan, ya. Terus jadi gue ngerasanya tuh kayak gue harus ngomong gitu, gue harus ngomong secara detail, terserah lu mau denger mau enggak apa segala macam, lu mau accept enggak terserah. Kayak sekarang nih tuh. Maksud gue kayak gue menghargai orang lain, thank you by the way buat orang-orang ya itu tadi kayak komentar-komentar jelek tentang gue accept itu. Walaupun gue ada momen dimana gue nge-replay mereka satu-satu karena gue juga gue mau lampiasin kemana. Iya, iya, iya. Gitu ya kan. Kalau nggak Dan gua balas lu bisa komen ngomong juga. gitu ke gue juga bisa ngomong gitu ke lo. Yes. Bukan karena gue mau jaim apa segala macam, tapi walaupun gue ngerasa nggak usah lah diladenin kayak gitu. Tapi ada momen dimana gue bisa ngebales itu. Jadi kayak Allah jelek gendut gitu-gitu kan. Terus gue bilang emang lo cakep? Siap cakep kayak gitu-gitu kayak ya udah gue kasih makan ego kalian gitu loh. Iya, Tapi iya. kan dibalik itu gue sendiri punya sisi dimana kayak gila ya, seprivilege itukah perempuan perfect, kurus, langsing, Karena kan standar seksi, Indonesia kan Standar ya Indonesia gitu lurus, soalnya. ya kan? Bihun. Seprivilege itukah yang kalian banggakan gitu kan? Sampai
kalau ngelihat satu yang gendut aja menurut kalian tuh ganggu banget mata kalian dan kalian tuh pengen banget menghina kita gitu loh. Kayak menurut gue sih, karena gue salah satu trigger utama gue mau diet itu memang karena omongan ya, omongan orang terdekat malah. Yang gitu kayak kan. yang tadi lu omongin. That's why kayak menurut gue, wah ini gila sih, dunia tuh udah makin gila gitu loh. Jadi kayak apa gue harus jahat kali ya? Kayak gitu kan titik terendahnya. Terus kayak bener-bener gue ngerasa waktu gue diet itu gue mati-matian bikin mental health gue tuh stabil ibarat kata gitu. Terus kayak gue ngerasa gue bisa kok laluin ini. Walaupun menurut gue berat banget, ini sumpah paling berat, gue harus turun, gue punya target gue mau ideal gitu kan. Sementara berat badan gue jauh banget, tingkat obesnya udah bener-bener super obes gitu ibarat kata kan. Jadi gue pengen ideal dan menurut gue ini jalan ini berat banget. Iya. Ini susah banget. Susah lah. Bisa nggak ya gue di sini? Gue insecure ke diri gue sendiri. Gue bener-bener kayak ngerasa gak bisa karena turunin badan 1 kilo aja di awal-awal dia tuh susah banget. Susah banget. Karena akan ngubah habit soalnya. Benar. Pola pikir habit itu pasti akan keubah. Bener banget, kayak di diri gue sendiri pun gue pun sampai gue nggak yakin. Jujur gue nggak yakin. Kayak gue mau toxic positivity di kepala gue pasti bisa. Gue pasti bisa ini. Tapi gue malah jadi kayak, oh ini gue toxic banget. Sebenarnya gue nggak mampu kayaknya kayak gitu. Gue nggak bisa gitu. Gue mau jalaninnya pun berat kayak, lu bayangin deh hari-hari kita kan, ya maksudnya kita freelancer. Kalau nggak ada kerjaan kita bisa bangun terserah kita jam berapa gitu ya kan. Ini kayak kita harus menjaga pola tidur sekarang, terus jadi makan juga kita harus benar-benar dijaga banget. Yang satu hari kita bisa kena 5.000 kalori ya kan. Sekarang harus di-cutting sampai 1.500, 1.700 kalori dong. 2.000 kalori menurut gua nggak bisa. Ada di momen itu gue stres karena posisinya gini, gue harus mensupport teman-teman gue juga. Gue ngerasa gue nggak bisa lemah nih di sini, tapi gue juga punya titik lemah. Iya, betul banget. Jadi kayak overall gue pengen kalian semua yang lagi ngerasain diet, nggak apa-apa, emang kayak kita semua ngerasain kok kayak berat banget, susah banget, capek. Nggak bisa banget konsisten, karena kan kunci nomor 1 kok konsisten kan, konsisten, support orang terdekat. Yes, betul banget. Tapi gue, walaupun kayak sekarang kita kelihatannya apaan sih lo ngeliat kita masih gendut gitu kan, cuman kita udah berhasil, kita udah pernah, kayak maksudnya kita udah sampai goals di mana kita bisa mangkas setengah berat badan kita, yang menurut gue tuh sakit banget prosesnya, kayak gitu sih menurut gue. Cukup enggak dong. Jess udah melalui semua hal itu dengan bagus kok menurut gua. Udah ya biarin aja orang kalau misalkan mau ngomong ina itu kan mereka nggak ngasih makan kita intinya gitu kan intinya. Nah kalau dari Anis tersendiri nih, kita yang udah tunggu-tunggu untuk Anis menjawab ini semua di session question ini. Kalau Anis sendiri titik terendah selama diet itu seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya? Iya, sebenarnya dari awalnya enjoy aja gitu kan. Iya. Terus ada satu di mana kayak lagi semangatnya diet. Iya. Tiba-tiba bokap gue meninggal kan, Kak. Jadi yang pasti kayak Itu udah berapa lama kalau bokapnya? ya kita lagi baru enggak, udah 3 bulan. Jadi benar-benar kayak gue lagi enjoynya diet nih, kayak gue lagi happynya ngejalanin. Iya, pokoknya lagi nyamannya di situ. Tiba-tiba musibah itu datang. Yang pasti kan kalau gue tuh tipe kalau orang yang kalau misalkan gue sedih gue pasti lari ke makanan. Ya kan? Terus juga terus juga pasti tidur gue juga kemarin tuh kayak berantakan banget. Ya istilahnya gue nggak olahraga, gue makan berantakan. Istilahnya gue nggak diet lah, gue suka-suka gue aja gitu karena gue masih stres gitu kan. Itu sih titik terendah gue. Dan udah selang 3 bulan terakhir ya semenjak. Padahal kayak yang pengen gue diet itu bapak gue sebenarnya. Tapi
dia udah nggak bisa lihat gue. Kata siapa? Dia udah Maksudnya bisa gue, maksudnya kayak bukannya gue tahu pasti dia bisa lihat gue, cuman kayaknya kayak gue nggak bisa ngeliat dia gitu loh. Kayak gue udah bisa turun nih walaupun nggak banyak gitu, karena itu yang paling dipengenin gitu loh. Karena dia mungkin ngelihat gue yang pernah disakitin sama cowok. ex gue gitu kan. Terus kayak lu bisa gitu. Iya. Tapi udah Tenang aja, pasti bokap lu bangga lah dari bangga lah. ya. Pokoknya ya biar gimana pun bokap gue tuh selalu ikut gue kayaknya, selalu Iya, ngintilin gue. Iya, ngintilin dimanapun lu berada. Ngintilin. Ngintilin Pokoknya nggak kayak, tuh? iya pokoknya kemanapun gue pergi selalu kayak gue selalu ingat bokap gue jadinya. Iya. Tapi pas lagi tinggalin bokap, apa harapan lo setelah kan lu lagi proses diet nih, ya kan? Terus ditinggalin bokap, yang bikin lo jadinya semangat lagi tuh apa? Karena gue pengen buktiin gue bisa lebih turun Yes. banyak lagi ke bokap gue. Ya, oke, bagus. Kalau tujuannya itu, tujuannya itu bagus. Karena jujur aja semenjak gue tuh udah sering banget coba diet gitu kan. Cuman diet gue bareng Yellow Fit kali itu benar-benar disupport sama keluarga gue banget, sama bokap gue, sama nyokap gue, empok gue semuanya gitu kan. Bener-bener disupport banget. Kayak dari makanan, mama gue tuh udah nyiapin makanan kayak rebus-rebusannya biasanya nggak pernah gitu kan. Terus dia nyediain, terus kayak bokap gue tuh suka nawarin kopi. Dan tadi gue juga nggak terlalu suka kopi, cuman kata dia kan bagus kopi gitu kan. Iya. Bener-bener kayak kamu hari ini olahraga gitu. Iya. Kadang emang kita nggak bisa pungkirin ya, support orang terdekat, apalagi Parah, bener-bener. orang tua sendiri, termasuk bokap gitu kan. Itu sangat yang sangat kita pengenin, yang kita butuhin dan kita idam-idamkan lah. Apalagi kalau misalkan udah bisa ngebuktiin, tapi ya beda penglihatannya aja. Kalau bokap melihatnya mungkin udah dari yang di atas kayak gitu. Lu bisa buktiin, tapi kasat mata gitu. Tapi ya udah, ya life must go on. Kita harus tetap berjuang lah. Yang kita bisa lakukan cuman doain bokap kan, gitu. Yang jelas pasti bokap lu bakalan bangga lah sama lu gitu kan. Gua aja bangga, yang bangga banget gitu, karena emang nggak mudah loh. Hampir 30 kilo lebih gitu kan, lu bisa fight banget gitu kan. Yang gue nggak tahu sih ya lu habitnya sebelum ini tentang kebiasaan makannya kayak gimana. Parah Pasti gue tipe kalau yang ngemil mulu lagi. Kayak makan gue tuh bener-bener yang apa aja gue makan, gue tuh satu kali makan itu bisa kayak nambah 3 kali, tau nggak? oh iya, Iya. sebelum diet ini. Sebelum diet. Biasanya Terus kayak dari terus kebiasaan gue juga kan karena gue tuh sering nongkrong gitu kan. Terus kayak kalau setiap pulang nongkrong tuh kan pasti kayak lapar. Jadi sebelum tidur tuh gue pasti makan, entah nasi goreng kayak apa kayak pasti gue harus makan. Karena kalau enggak gue bakalan pusing dan nggak bakal bisa tidur. Tapi sejak diet gue udah nggak pernah makan malam lagi, nyempet pun enggak. Kayak karena batas makan gue tuh biasanya kayak jam 6 gitu. Mentok-mentok di jam 7. Oh iya. Pokoknya untuk Anis semangat terus ya. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih ya Anis. Masih ada teman-teman kita semua yang bakalan support Anis. Kalau ada apa-apa juga kan bisa kita bantu, mau jauh mau deketnya kita. Iya, intinya gitu. Jadi jangan merasa sendiri juga. Oh enggak sih, gue nggak merasa sendiri karena ya ada mereka. Yes. Tapi emang bener, maksudnya support karena support orang terdekat itu nomor 1. Pertama keluarga, kedua ya circle terdekat kita. Soalnya juga emang tadinya gue tuh kayak ragu gitu kan Kak, karena gue tuh diet itu biasanya turun cuma 5 kilo maksimal kan. Terus cuman karena Kak Dis ngeyakinin gue waktu gue belum ngambil tawaran Yellow Fit ini kayak, ayo Nis, lu bisa gitu. Karena kita diet bareng-bareng, lu pasti bisa gitu kan. Jadi gue kayak mikir lagi terus gue mutusin ya udah gue ambil aja gitu. Dan ternyata ya berhasil kan? ya Berhasil loh Nis, berhasil banget Nis. Lu jangan pesimis, lu berhasil. Nah terus untuk masalah target berat badan nih ya, kalau boleh tahu nih dari kalian itu target berat badan itu mencapai berapa kilo? Misalkan Anis mungkin
awalnya mau target 20 kilo turun, gak taunya kebablasan jadi 30 gitu. Apa Iya gimana? kayak tadinya tuh estimasinya tuh kayak oh palingan mentok di 10 kilo lah gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah malah jadi 30 kilo. Oh gitu. Terus kalau target sama Yellow Fit-nya itu 2 digit. untuk Di angka 2 apa? Berat badannya. berat badannya. Berat badannya Miskom. Tolong trendsetter. maksudnya target berat badan turunnya sama Yellow Fit. Oke. Itu berat badan Via, bukan Via. Kamu maunya turunnya berapa kilo? Gue nggak masuk. Tadinya. Gue nggak masuk. Dia mau kamu maunya turunnya berapa kilo? Dia ada ngomong 2 digit kata gue. Bukan dari Yellow Fit-nya. Enggak, gue nggak masuk. Gue bukan maksud gue duit. Gini, dengar. Kamu mau turunnya berapa kilo dari Yellow Fit itu? Kamu dapat Iya, targetnya berapa kilo? targetnya Kan tuh dia berapa? sesuai Ya udah, targetnya berapa BB turunnya itu dari Yellow Fit? Kenapa 2 digit? 2 digit itu orang mikirnya duit. 2 digit, 2 di angka 2. 20. Kamu mau targetnya berapa? 2 angka. Enggak, 10 kilo targetnya sama Yellow Fit, 20 kilo, 30 kilo gitu loh. Temen saya ini selain tulang renggang agak kosong aja. Jangan kasih dia dulu pertanyaan, kasih contoh dulu. Kasih yang Ya udah, Jessica. Target BB turunnya sama Yellow Fit berapa? Mau jawab. Kasih. Target. Mau jawab kasih Ya udah, kasih ya ibu udah. host. Ya gimana? Anis gimana target BB turunnya sama Yellow Fit? Targetnya itu 40 kilo. Wow, dengan sekarang 32 kalau nggak salah ya. Iya. Yes, itu udah hampir mencapai target Iya. sih. 40 kilo, wow. Yang tadinya cuma banyak banget kayak merpati. 10 kilo tapi ternyata ya hampir mendekati lah. Iyalah, hampir kan mendekati. Ragu banget Turun bener-bener 40 kayak gue kilo tuh tuh kalau dia susah. tuh palingan turun 5 kilo aja maksimal. Dulu kan? Dulu. Iya, sebelum sama Yellow Yellow Fit. Pertama Iya. kali tuh kayak wah gila 40 kilo dalam setahun tuh kayak impossible gak sih? Coba Impossible lu banget. pikirin. Ya iyalah. Kayak kita suruh nggak makan berapa kali ibaratnya gitu kan. Kan kita sempat underestimate ya sama diri kita sendiri. Kan maksudnya untuk diet buat 30 kilo, 40 kilo kayak impossible kan pasti. Iya. Jadi kayak di awal kita juga mati-matian kayak ih jangan dong, please dong. Iya kayak impossible, jangan dong. Turun ya 30 Takut, kilo. gitu kan. Mama ini 30 kilo bisa apa? Makanya gue jujur nih Yellow Fit, gue jujur. Gila kalian nih targetnya gak masuk akal banget ya. Iya. Gitu. Maksud gue turunnya apa sih? Ya jujur mau maksud gue kayak di waktu kita lagi gede-gedenya gitu kan bebas makan segala macam terus lu ditargetin turun 30 kilo jeder gitu kan. Gue kayak mana bisa bejir. Ternyata Bisa. Malah pengen lagi gak sih kayak malah kita kayak- harus lebih banyak lagi malah kayak kita bisa kok nggak cuma 40 kita bisa jadi 60 kilo kalau bisa. Iya. aku nggak salah targetnya 35 ya kalau nggak salah ya. Tahu targetnya 35. Ya nanti aku coba lihat lagi ya. Iya, 35. Kalau Wawai 35 juga sama, apa 30? Sama sih kayak 3. Kalau nggak salah lu kalau harusnya sampai Mungkin lu yang lebih tahu kali kontrak. Soalnya sebenarnya gue udah banyak cerita sama dia. Kak Cimit gua harus 75 Kak Cimit. Oh, Gimana oke, nih gue baik. 75 nih Kak Cimit setahun, orang gila mana yang bisa 75 setahun Kak Cimit. Tapi ternyata alhamdulillah aja ini sekarang Udah udah di 86. 86 gitu. Maksudnya ya dikit lagi ternyata bisa gitu. Bisa. Tapi ternyata kita bisa ya di antara Iya, semua kita itu yang bisa. penting intinya kita ternyata Niat. bisa. Bisa Karena dan kita niat. mau. Oke, terus gimana nih selain target nih ya, menurut kalian enjoy nggak sih diet bareng Yellow Fit? Enjoy Ayo. banget pastinya dong. Oke. Nah, jujur no Ya peres jujur ya. kita ini no peres Nggak pakai emang bener. satu-satu nih rebutan. Kenapa bisa enjoy? Coba satu-satu ya, satu-satu. Udah nggak mau pede ah. Pertama. Ayo. Ayo kita sebut Hasil dulu, hasil dulu, hasil dulu. Oh siapa suruh pilih yang mana cepetan nih udah siap Bang. Pertama, makanannya enak. Oke. Pasti. Ya kan? Makannya jadi tepat waktu. Ah. Dan makannya itu udah ada kalori dihitung. Oh, jadi sama nggak dia. perlu ngitung-ngitung Jadi nggak perlu kalori ya, ya? apalagi kita Nggak, nimbang-nimbang. dari- Repot deh, lu beli timbangan repot, nggak usah. Ya Lu tau kan, gue nge-gym berapa tahun, segitu-segitu aja badannya. Karena gue nggak ngitung kalorinya. Nah pakai Yellow Fit tuh gue kayak merasa kayak, ih gampang anjir gue Simple tinggal ya, lep simple. gitu ya. Udah kehitung kalorinya, jam makannya datang jam Proteinnya sekian udah semuanya. datang, proteinnya Tepat jelas waktu terus gitu. juga. Maksudnya semuanya terpampang jelas. Bahkan dia
awalnya itu gue awalnya sempat cobain WL Plus ya, ya kan yang protein plus. Nah itu tuh dagingnya lebih banyak, karena gue nge-gym kan, Ya, gitu. Jadi angkat kayak beban lah. gitu. Tapi akhirnya gue balik ke menu untuk weight loss, tapi fine aja masih sesuai hitungan kalori harian. ya betul mengikuti. Jadi menurut gue, oh yaudah gue ikutin aja. Kayak simple kan, Iya. gampang banget. Jadi kayak yaudah tinggal makan, nggak harus masak, Iya. Gak harus perlu prepare. mikirin Dan kayak besok waktunya itu makannya waktunya apa makan siang, kayak makan gitu. malam, Iya, jadi iya, kita iya. udah jelas Jadi kan emang udah makannya. lengkap kan? Iya, udah Sama- lengkap. Jadi tapi nggak emang usah sehari repot-repot. makan 2 kali kan ya? Sehari 2 kali. Siang sama malam kan? Iya. Batas waktunya malam itu di jam 7 malam? Jam 6. Jam 6? Oh oke. Ya. Terus? Terus kita kan pasti intermittent fasting juga kan, maksudnya pagi kita puasa, kita akan buka puasa tuh jam 12 Iya. gitu. Biasa jam puasanya tuh 6 jam, rata-rata kita semua hampir sama. Oh 6 jam makan, sisanya puasa. Masalah gini, selain puasa dan lain-lain, ketemu Yellow Fit yang jam makannya gizinya sama, maksudnya gizinya tuh udah dihitung di Lengkap. Yellow Fit, udah lengkap. Dan diet mana, kan biasanya kan ada orang tuh kayak ngomong, lo kalau diet tuh kurangin nasi deh, gitu ya kan. Weh, jangan salah, lo cobain Yellow Fit makanya. Iya. Dia Yellow Fit. Enggak. Tapi setahu gue Yellow Fit tuh makanannya enak-enak loh. Menunya banyak banget. Menunya juga variatif. Gue pernah Variatif. dikirimin yang burger kalau nggak salah. Itu burger enak Aduh, banget. Burger bang, itu enak banget. My anjir. favorite Itu one dalamnya wagyu, by the way. Iya, Mereka itu pakainya enak banget, itu enak banget. Tahu nggak ininya. sekarang tuh Yellow Fit tuh ada Apa? nasinya tuh baru. Apa nasi apa? Nasinya dari Japun, dari Jepang. Itu lebih enak lagi, makanya lo harus Mantap, coba deh. enak Lo banget tanyain ke Yellow Fit, kirimin deh, kasihan tuh biar cobain nasi dari Jepangnya Yellow Fit. Wey. Boleh, Tapi kirimin gue ya. yang malakin sebenarnya. Boleh. Cuman terus juga dia tuh selain makanan beratnya juga ada kayak cemilannya kayak dimsum Ada nggak sih? kadang Ada. Iya kadang kan? ada biskuitnya, Iya. kadang ada rotinya, Kadang ada susunya juga. kadang ada Ada pizzanya susunya, juga. iya, ada pizza, kayak jadi nggak Dulu bosen, tuh iya, nggak jadi bosen. Chefnya ex bintang 5 gitu. Tiap hari makan makanan bintang 5 kita, gitu. Enak banget. Gimana kita nggak mau di tempat Yellow Fit ya kan? Iya, betul, Soalnya betul. ya itu nasi yang barunya itu nasi Jepang, terus rasanya enak. Itu kalau nggak salah kayak multigrain, itu enak banget. Terus menunya variatif dari Western, Indo, kampung Mane juga dibawa tuh dimasak Kadang tuh juga sama kayak chefnya ada Yellow nasi Fit. goreng terinya juga ada penuh. iya. Iya nggak Karena sih? variatif Itu enak banget. juga. Terbaru Ada juga ada. Kalau ngomongin Bakso, mie ayam, Bakso, spaghetti, mie ayam, mac and spaghetti. cheese. Wah, carbonara, ramen. Sabar. Padang, jangan sedih. Iya, ada. Kita ada Padang. Yang gua cobain tuh terakhir banget kalau nggak salah burger itu. Sebelumnya Sekarang banyak banyak banget banget. yang kayak chicken Makanya sama cek, dimsum. aku tuh semenjak ke Yellow Fit tuh sering ngecek per minggu, itu Iya. sering ngecek ke websitenya Yellow Fit. Jadi next tuh minggu Minggu ini depan tuh apa? menunya Benar, apa. iya, Terus iya. kayak gue udah tau, ih menunya ini nih gitu. Jadi gue ada excited gitu untuk Tapi itu tepat waktu datang ke kalian ke alamat Tepat kalian waktu, tuh tepat waktu. ya, Wih, sesuai gila. dengan jamnya ya. Terus Dan pasti nggak bau gitu kan, Nggak karena bau. jadi masih Sama. fresh ya. Iya. Nah terus nih buat nextnya kira-kira nih ada pesen gak sih di antara kalian satu sama di lain? antara kita. Nggak semuanya tapi untuk satu orang Oh, pesannya. tapi yang ada di sini teman-temannya. Iya Ya mau temen di dong. luar aja nih kalau gitu. Aku. Kan yang in frame kalian-kalian ya. Aku Boleh dari Anis dulu. Mungkin Anis. Gue kalau ngomong ini aus anjir. Ntar lu, gue siap. Oke. enggak buat Wawai. Tiba-tiba gue Oh, pesannya Anis buat Wawai katanya. kaget. Iya, Apa tuh Wawai. sayangku? Jangan sering overthinking. Ketampol ya? Ketampol ya? Enggak, kalau mau overthinking maksud gue sharing aja sama gue biar bisa nangis berdua gitu. Sama overthinking. Sama-sama overthinking. Iya, sama Iya, overthinking. overthinking dong. Ya pokoknya Wawai, pokoknya jangan sering menutup diri gitu lah. Kayak Oke. kayak adik kita di sini, wah mau seneng susah. Semuanya kita harus bareng. Iya beneran nih. Beneran nangis apa ketawa sih Wai sebenarnya? Beneran. Saya kayak kepribadian ganda ya. Masalahnya gini, saya sedih banget sama teman saya yang ini. Teman-teman saya satu ini kurang ajar banget. Kurang. Jadi saya bingung antara Saya nggak bisa nangkep. keluarin dong ini, tolong keluarin. Yonis, lagi sayangku. Udah sih, itu aja mau lagi. Udah Berpelukan. gede banget, gede. Enggak yang
Ya, Oke. Jadi pesannya itu jangan terlalu menutup diri lah. Menutup Intinya kayak diri. senang susah apa semua sharing aja, sharing. Iya, iya. Why? iya. Kayak Oke. kalau telepon tuh diangkat, why? Diangkat. Susah dia mah mana pernah ngangkat telepon orang, jarang. Dia kan overthinkingnya sampai hapus WA nggak jelas. Iya. Gara-gara Tiba-tiba dia di tuh, ending. Buka semua aib saya. Buka semua. Masa orang stres gara-gara dia sampai hapus WhatsApp kan kita bingung jadinya. Saya stres juga dengan orang-orang. Hapusnya WhatsApp kerjaan aja boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan yang itu. Oke, itu dari Anis ya untuk Wawai. Nah, mungkin dari Ayah untuk siapa? Gantian nih gue telepon nih. Karena seperti Belum siap. Karena gue harusnya ke Wawai. Nggak apa-apa, bebas buat siapa aja. Nggak apa-apa, bebas. Yaudah untuk dari Wawai. Ah, belum siap juga, oke dari Jess dulu deh. Jessinya duluan aja. Dari Jess dulu. Pesannya buat siapa? Anis kali ya. Oke, boleh. Anis, lu udah ada di titik ini udah hebat. Walaupun karena Anis kan sharing ke akunya tuh dia mau papanya lihat resultnya dia. Tuh ya kan. Menurut aku papa kamu udah lihat hasil kamu karena dia lihat kamu berusaha dengan baik. Gitu. Okay, high five, Kincana. Terus intinya semangat terus gitu. Apapun halangan yang ada, maksudnya musibah atau apapun yang terjadi harus sabar, harus dijalanin karena hidup memang seperti itu kan. Iya, up and Harus down. apapun yang ya, terjadi tetap di dalam harus hidup kita berjalan. kan memang Tuhan nggak mungkin kasih kita cobaan yang di luar kemampuan kita. Iya, ibarat betul kata. banget. Jadi kita harus bisa, Anis juga harus bisa. Bisa, thank you Kak Ada Jess. kita semua di sini, oke? Harus semangat. Oke, thank you loh Jess pesannya buat Anis. Terus nextnya mungkin dari Ayah udah siap? Apa Wawai udah siap? Dari Wawai? Aku sih buat Ayah iya. Kenapa lu Lu kalau nggak lu kalau nggak sedih lu bener-bener lu ya. Enggak karena Kenapa? emang kenal sama Ayah tuh baru. Dari awal segmen sampai sekarang dia masih begini. Udah mau nangis cepetan. Tapi enggak, tapi Iya, iya. gue paham kerasnya Ayah tuh kayak gitu. Dia tuh nggak pernah apa ya? Jangan terlalu keras sama diri Ayah. Maksudnya kayak Jujur nih karena kayak orang yang paling menunjukkan dia kuat sebenarnya dia tuh lemah. iya. Ayah tuh paling nggak mau nunjukin nangis. Ayah tuh paling nggak mau nunjukin kayak dia tuh lemah, nggak mau karena aku tuh paham Ayah mungkin saking terlalu keras sama dirinya sendiri, mungkin banyak yang Ayah laluin. Nangis nih. Nggak, tapi emang harus gitu, apalagi pasti berat banget. Aku juga nggak bisa ngebayangin kalau mamaku, aku udah nggak punya, maksudnya mamaku udah nggak ada tuh, aku pasti sedih banget. Maksudnya kayak aku ngerasa mungkin dunia aku bener-bener hancur banget, tapi ayah hebat banget karena ayah udah ayah apa ya, lihat ayah tuh dari bener-bener yang dia masih ngerintis terus sampai sekarang, ayah sekarang udah sukses, udah banyak. Iya, udah banyak yang kenal Ayah. Gitu, Ayah tuh selalu, kadang tuh dia nggak pernah ngomong yang aduh enak ya kayak kalian tuh gini. Enggak, tapi maksudnya kita bisa ngerasain Ayah tuh pengen banget ngomong kayak mamanya tuh bisa tahu, nih Ayah sekarang udah sukses loh, Ayah udah kerja loh, Ayah udah bisa cari uang Ayah sendiri iya, loh. Ayah udah bisa apa-apa sendiri loh gitu. Jadi kalau Ayah, kita bangga banget sama Ayah. Ayah jangan pernah ngerasa sendiri. Ayah jangan pernah ngerasa, aduh banyak hal yang udah Ayah capai tapi nggak tahu ya ngomongnya sama siapa. Percayalah kita semua nih, kita berempat, kita semua di sini, kita ngeliat semua prosesnya Ayah. Kita bangga sama Ayah sampai Ayah sekarang ada di sini. Biarpun gitu. kamu rebel, kita tetap Iya, sayang walaupun kamu, Ayah. Walaupun kamu rebel, tukang marah-marah, aku tetap sayang sama Ayah. Jadi jangan pernah ngerasa I feel sendiri. you Ayah, I feel you. Kadang kita boleh kali ya ngebahas zodiak kali ya. Ayah mungkin Ayah sezodiak sama gue kali ya. Leo jadi Sama-sama keras. Leo, iya Emang kan. orangnya Jadi keras kadang banget. kita bisa menutupi apa yang kita sedang rasakan demi orang lain melihat kita baik-baik saja. Bukan begitu Ibu Ayah? Jangan Boleh nambahin nggak sih? Kita kan selalu ada di sini, walaupun Enggak, Ayah karena kan selama ini gue
sampai detik sekarang tuh bener-bener sendiri, nggak ada pasangan atau nggak ada siapapun buat cerita. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak mau ngebebanin masalah gue ke orang lain. Gue nggak pernah mau kayak gue lagi susah gitu, gue nggak pengen ngomong kadang gitu, gue biarin gue selesain sendiri aja. Jadi gue makanya nggak pernah cerita aja kalau lagi sedih banget atau lagi susah kadang. Semangat Ayah, ada kita semua di sini support Gue tuh Ayah. selalu bilang Kita udah kayak, bangga banget sama Ayah, bener-bener. Ayah, I'm so proud of you. Apapun yang Ayah Iya, capai, kita sama walaupun Ayah, Ayah ngerasa apapun itu yang bukan terjadi. suatu hal apapun. Betul. Enggak, kita bangga banget sama Ayah. Yes. Ih, kita kan grow Semangat, Ayah. bareng. Yes. Karena aku tahu waktu Ayah. dia rendah-rendahnya banget, aku tahu banget. Dan ternyata kamu bisa melewati semua ini, Ayah. Makasih guys. Sedih ya. What a surprise! Kalau dari Ayah sendiri pesannya buat siapa? Nah, kalau aku buat Jessica, karena Jessica aku jadi kenal mereka semua juga. Makasih banyak. Walaupun aku sering marah-marah banget sama Jessica, tapi maksudnya Jessica tuh selalu sabar nanganin aku yang suka. Bukan sabar lagi dia, tapi maksudnya ya karena emang aku kan orangnya emosian, jadi kayak Sama kan kita? iya sama. Jadi dia super sabar banget kalau sama aku. Jadi makasih banyak Jessica karena udah sabar. Because I love you Ayah. Karena ya ibaratnya kan emang Jessica kan yang paling tua kan. Jadi Indian aku kalau misalnya ya emang kalau lagi kesusahan banget ya selalu tolongin gitu. Gitu aja. Makasih Jessica. I love you so much. Gila ya melihat sisterhood mereka ya, dari segi persahabatannya, dari segi goals diet bareng-barengnya bersama Yellow Fit, itu benar-benar menyentuh hati banget gak sih, ya kan? Dan makasih juga untuk teman-teman semua yang di sini yang udah berjuang, sangat kerja keras banget kalian. I'm so proud of you. Thank you. Doain kita cepet nyampe target. Iya sih. Biar nanti kita mungkin duduk lagi di sini kita udah, ini bangku kita bisa dikali berlima kita kali ya. Betul banget ya, betul banget ya. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.